Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Suwanto Sanjaya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi tentang explicit cursor. Kita fokus saat ini yaitu tentang atribut dari explicit cursor. Nah, ini ada contoh penulisan kursor, ya, kursor secara eksplisit. Nah, contoh di sini dia akan menghasilkan dua kolom di setiap tabel, ya, di setiap baris tabelnya, ya. Di sini ada employee ID dan last name. Nah, where department ID-nya itu sama dengan 30. Nah, proses ini itu kan menghasilkan lebih dari satu data. Nah, setiap datanya itu ada dua kolom, yaitu employee ID dan last name. Nah, bagaimana kalau yang dihasilkan itu lebih dari dua ini, ya, bisa jadi 6 kolom atau lebih gitu. Apa yang harus dilakukan? Apakah kita harus menuliskan variabel variabel tempat penyimpanan atau temporary sementaranya itu juga sebanyak-banyaknya atau gimana gitu. Nah, apakah harus dituliskan seperti ini? Nah, kalau ada misalnya nih kalau select all itu ada 20 atau 30 kolom, apakah mungkin kita akan mau menuliskan variabelnya sebanyak ini, ya? Ya, kalau mau sih silahkan, tapi sebaiknya kita gunakan alternatif lain yang lebih simpel. Ya. Nah, di sini kalau mau dituliskan boleh seperti ini, nggak ada salah, ya. Tapi akan lebih baik kita gunakan yang lebih simpel daripada ini. Ya, di sini ya seperti biasa dituliskan variabel variabelnya satu-satu nih. Ada untuk tempat penyimpanan sementara untuk yang employee ID-nya, untuk first name, last name, email, phone number, dan lain-lain gitu, ya. Nah, coba bandingkan ini, ya, antara satu codingan dengan codingan yang lain. Ya. Di sini ada yang codingan yang biasa yang kita lakukan. Nah, di sini ada teknik lain. Ya. Nah, di sini ada deklarasi, ada dua atau berapa nih? Lebih dari 8 baris lebih dari 8 variabel gitu, ya. Nah, kemudian di sini ada kursor, nah, select all from employees. Nah, kolom dari employees ini kan banyak, ya. Apakah mungkin kita akan menuliskan sebanyak-banyak ini ke dalam sebuah deklarasi atau gimana? Nah, contoh berikutnya di sini bisa kita lihat nih, perintahnya sama, kursornya itu select all juga. Dan di sini bedanya itu dia mendeklarasikan variabelnya itu, tipenya itu adalah row type. Nah, itu enaknya di sini. Jadi kita bisa menuliskannya menjadi lebih simple, ya. Jadi kita masukkan semua temporary-nya ke dalam record. Nah, inilah yang disebut dengan record. Record itu di sini ada row type, ya. Row type-nya itu ya hasil dari select ini, tipe datanya apa? Misalnya employee ID, tipe datanya apa? Kalau memang number berarti nanti seperti array jadinya di sini, ya. Seperti array tapi tipe datanya beda-beda. Ya, setiap misalnya array pertama tipe datanya employee ID, ya, sesuai dengan employee ID. Tipe data kedua sesuai dengan yang first name dan seterusnya. Jadi kalau kita menuliskannya seperti ini akan lebih simpel dan codingannya juga akan lebih singkat. Ya, dan ini disesuaikan dengan kebutuhan aja. Kalau memang kita membutuhkan tempat penampungan yang banyak, ya, kita akan lebih simpel menuliskannya seperti ini. Ya, jadi kita bisa menggunakan ini, ya, persen row type untuk kursornya. Jadi
row type ini dideklarasikan untuk istilahnya record ya, struktur record. Nah, kemudian record ini bersifat komposit ya. Komposit itu gabungan. Jadi dalam satu record itu bisa lebih dari satu tipe data ya. Misalnya kolom pertama, kolom kedua itu beda-beda tipe datanya. Beda dengan array. Kalau array tipe datanya itu kan sama, biasa satu array itu sama. Nah, kalau record itu bisa beda-beda. Oke. Nah, kemudian ya ini tadi sama ya. Yang ini kalau kita menuliskannya dalam bentuk record. Nah, kalau ini dituliskan dalam bentuk variabel. Mau pilih yang mana? Nah, mana yang lebih simpel? Kalau menurut saya ini yang lebih simpel. Ya, kalau mau menuliskan seperti ini ya tidak ada salahnya. Tapi menurut saya ini buang-buang waktu menuliskan coding yang harusnya bisa dituliskan lebih simpel, kita tuliskan serumit ini. Ya, kita bisa lihat di sini bahwa record itu memiliki tipe data komposit atau gabungan ya, tidak hanya satu jenis data ya atau tipe data. Artinya terdiri dari jumlah kolom ya yang dihasilkan dari query select tadi dengan namanya ya nama masing-masing dari perintah query select tadi. Kemudian kita bisa mengambil nilainya ya atau reference-nya itu menggunakan dot ya. Jadi kita bisa ngambil datanya itu menggunakan dot prefixing istilahnya ya. Nanti kita lihat seperti apa sih dot prefixing. Nah, kemudian untuk percent row type itu juga mendeklarasikan recordnya itu sama dengan kolom yang dihasilkan dari kursor tadi ya. Jadi kalau kursornya itu menghasilkan tipe data number, maka di dalam recordnya itu juga bertipe data number. Nah, ini bisa kita lihat. Ini maksudnya dari dot prefixing tadi ya. Jadi kita bisa mengambil nilai dari hasil yang kita query tadi ya, dengan cara nama kursornya, kemudian dot employee ID. Nah, seperti itu. Berarti kita ngambil datanya. Karena di setiap record itu namanya itu sesuai dengan nama yang ada di tabel ya istilahnya ya. Karena proses kursornya ini kan ada employee ID, last name, salary ya, ada 3. Berarti di sini juga bisa kita panggil seperti ini. Jadi kita bisa mengakses recordnya itu berdasarkan nama record. Ya, kemudian untuk mengambil kolom tadi secara individu kita bisa menggunakan notasi dot ya antara pembatasnya. Kalau mau kita ambil semua ya nggak perlu kita gunakan ini ya. Kita bisa langsung aja ya panggil aja semua, bisa menggunakan nanti ya tergantung kita sih mau ngambil yang mana gitu ya. Nah, ini contohnya, contoh penggunaan row ya. Row di sini kita bisa lihat select all from employees where department ID sama dengan 30 ya. Nah, berarti yang dihasilkan ini hanya yang di departemen 30 saja. Nah, kemudian kita membuat variabel record dari kursor yang telah dihasilkan tadi. Nah, di sini hasil dari kursor tadi, hasilnya itu disimpan sementara di variabel vemp record. Nah, kemudian di sini ada exit ketika apa gitu ya. Nah, untuk mengambilnya satu persatu, kita bisa langsung merujuk ke nama dari kolom di tabelnya. Karena nama kolom yang ada di tabel itu otomatis nanti juga
sama juga dengan yang ada di record ya, karena kita menggunakan row type di sini ya. Jadi kalau memang namanya employee ID, maka kita bisa panggil juga employee ID. Otomatis hasil dari hasil dari perintah ini ya sesuai dengan yang ada di dalam record tadi. Nah, berikutnya contoh lain ya, misalnya ini banyak nih ya, select first name, last name, department name ya. Jadi lebih dari satu tabel nih. Apakah bisa? Bisa ya. Yang penting kita di sini cara mendeklarasikannya itu sesuai dengan yang di-select aja. Kalau ada 3 berarti di dalam sini juga ada 3 ya, ada 3 kolom juga gitu ya, 3 record istilahnya. 3 kolom lah ya, 3 kolom yang di setiap kolomnya itu tipe datanya sesuai dengan yang di-select tadi. First name tipe datanya apa, last name tipe datanya apa, department name tipe datanya apa. Ya, kemudian kalau memang mau memanggil satu persatu ya sama juga ya, tinggal kita panggil nama recordnya dot nama kolom ya, nama kolom yang ada di tabel ya, yang ada di tabel khususnya yang ini ya, yang di select ya. Kalau tidak ada di bagian select ini, misalnya nih departemen ID kan nggak ada di sini nih, ya nggak bisa dipanggil. Nah, baru kita masuk ke atributnya. Nah, untuk kursor eksplisit ada atribut-atributnya, yaitu ada isOpen, ada notFound, ada found, dan rowCount. Nah, ini memiliki tipe data tersendiri. IsOpen itu tipe datanya boolean ya. Boolean itu dia akan menghasilkan nilai true kalau keadaan kursornya itu sudah teropen. Kalau belum bernilai false. Nah, begitu juga dengan not found. Dia akan bernilai true jika sudah terakhir dari proses kalau bisa dibilang itu akhir dari fetching tadi ya, sudah selesai semua diproses ya, di akhir, maka pasti ya nggak ketemu lagi kursornya tadi. Nah, kemudian found itu kebalikan sih, negasi dari not found. Jadi kita boleh pakai yang ini ya, kalau memang mau mencari yang not found. Kalau masih ditemukan, kita bisa menggunakan yang %found di sini. Tipenya sama-sama boolean. Nah, kemudian ada %rowCount. Nah, rowCount ini yaitu menghasilkan jumlah data yang dihasilkan atau yang ada di dalam kursor tadi. Ya, misalnya di dalam kursor itu proses select-nya itu menghasilkan lebih dari satu data. Nah, jumlah datanya itu bisa kita panggil di atribut rowCount. Nah, ini contoh penggunaan dari atribut isOpen. Ya, jadi cara penulisannya nanti nama kursor %isOpen ya, seperti itu. Jadi ya ini contohnya, tadi ini sudah dijelaskan, kita bisa menggunakan atribut isOpen itu ketika ingin membaca apakah kursor saat ini kondisinya seperti apa ya, apakah dia open atau close. Itu bisa kita gunakan atribut isOpen. Jadi kita bisa menuliskannya dan implementasinya kurang lebih seperti ini ya. Jadi jika tidak ya, berarti ini pakai negasi not is open ya. Jadi not is open berarti dia akan memeriksa apakah kursornya itu dalam keadaan close. Kalau iya maka open. Nah, kalau memang butuh seperti ini akan lebih bagus. Jadi di awal itu dia akan ngecek dulu nih. Kalau dia keadaannya close, maka dilakukan proses open. Tapi kalau tidak, maka tidak dilakukan apa-apa. Misalnya masih dalam keadaan open, ya udah nggak usah di open lagi. Nah, itu akan lebih baik penulisannya seperti ini daripada open langsung. Karena kadang-kadang ketika kita menggunakan perintah open secara langsung, bisa jadi kursornya sudah dalam keadaan open. Untuk
hal ini untuk mengurangi kesalahan atau error. Atau mau digunakan untuk proses lain ya it's okay, nggak ada masalah ya kalau memang dibutuhkan. Jadi tidak hanya ini ya. Jadi proses is open ini atau atribut is open ini bisa digunakan untuk yang lain juga ya, untuk pengecekan yang lain ya. Dalam hal ini intinya dia ngecek apakah kursor itu dalam keadaan open atau close. Nah, kemudian ada row count dan not found. Ya. Kalau row count itu ya untuk menghitung berapa banyak query yang dihasilkan dari kursor tadi ya. Kursor tadi kan tempat penampungan dari query yang diproses. Nah, kemudian not found itu ya untuk menentukan apakah kondisi saat ini sudah di akhir dari baris data yang dihasilkan atau enggak gitu. Jadi penggunaan row count ini biasanya sih untuk menghasilkan berapa sih kita ingin mengambil nilai dari jumlah data yang dihasilkan tadi. Sebetulnya kan bisa aja kita memanggil jumlah datanya itu pakai count tadi ya. Tapi di sini kan kita query-nya kan nggak satu-satu. Kita lihat aja total yang dihasilkan dari query tadi berapa. Itu bisa kita gunakan atribut row count. Nah, kemudian not found. Not found itu biasanya digunakan untuk memastikan bahwa dia sudah di akhir dari row-nya atau belum, atau masih ada nih kursornya, penunjuknya itu masih ada. Misalnya tadi data pertama, kedua, ketiga dan seterusnya itu masih ada enggak. Kalau sudah di akhir biasanya sih not found ya, tidak ketemu. Nah, kalau kondisinya true, tidak ketemu, maka dia ya apa yang dilakukan? Itu kan tadi contohnya sudah ada juga. Biasanya digunakan untuk pengecekan apakah dia akan keluar dari perulangan atau tidak. Itu menggunakan atribut not found. Nah, atribut row count dan not found juga bisa digunakan untuk untuk melihat kondisi apakah dia akan keluar dari loop atau tidak. Ya, jadi misalnya nih, kalau biasanya kan dari contoh-contoh sebelumnya itu kan exit when kursornya itu not found ya. Bisa juga kita gunakan row count ya. Misalnya kalau sudah sekian baris, berarti total barisnya berapa nih? Kalau sudah besar dari row count, maka keluar gitu ya. Exit when jumlah datanya, misalnya kita pakai perulangan, bisa pakai for loop ya. Jumlah datanya misalnya i lebih besar dari row count gitu ya. Tuh bisa. Makanya tadi yang baru saya contohkan atau di video sebelumnya itu kita baru menggunakan basic loop. Nah, bagaimana menggunakan while ataupun for? Ya, selain kita bisa menggunakan yang not found, kita bisa juga menggunakan row count untuk mengecek kondisi kapan dia keluar dari proses loopingnya. Nah, contoh di sini ya. Nah, ini masih pakai basic loop ya. Jadi dia akan keluar dari proses perulangan itu kalau jumlah row count-nya itu lebih besar dari 10. Nah, gitulah kira-kira. Ya, atau sudah not found. Jadi dia hanya mengambil 10 data, kira-kira seperti itu ya. Jadi row count jumlah datanya berapa sih? Misalnya jumlah datanya hanya 10 atau berapa ya? 9. Apakah 9 lebih besar dari 10? Tidak. Misalnya kita batasi yang diproses itu hanya berarti 10 ya. Berarti 10 data ya. Kalau memang dibutuhkan seperti itu, bisa kita gunakan cara exit when jumlah kursor yang jumlah proses yang kita inginkan gitu ya. Misalnya hanya 10 data, misalnya total datanya ada 100, yang mau kita olah 10 data pertama, itu bisa digunakan cara seperti ini. Kemudian
eh, bagaimana cara penggunaannya di dalam SQL statement untuk atribut explicit cursor. Ya, jadi kita bisa gunakan langsung ya. Nah, contoh seperti ini. Jadi kalau memang kita ingin menggunakan langsung ya ini ya. Misalnya ya, kita ketika mendapatkan data dari kursor, kita lakukan proses insert ya, insert ke tabel lain. Misalnya sini ke tabel top page M ya. Kolomnya itu ada employee ID, ada rank, ada salary. Nah, apa isinya? Isinya misalnya yang pertama employee ID-nya, kemudian jumlah data, misalnya rank-nya ya. Nah, misalnya seperti itu, rank, row count-nya ya. Nah, kemudian salary-nya. Oke. Kemudian ya bisa kita lihat di sini contoh yang masih lanjutan tadi ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada row count itu apa namanya ya? Di sini kursornya di copy kursor ya. Copy kursor. Maksudnya di sini kita bisa apa ya? Mengcopy ini maksudnya kita bisa meletakkan nilai ini ke dalam variabel tertentu ya. Jadinya seperti mengcopy gitu ya. Nah, tapi intinya di sini kita row count-nya ini ya, row count-nya itu menghasilkan nilai jumlah row yang dihasilkan gitu. Nah, kita langsung ke bagian demo. Oke, seperti biasa kita buat file baru. Oke, berikutnya kita deklarasikan kursor dengan nama mungkin sama aja seperti tadi ya. For emp is select all, boleh ya, select all from employees. Saya lakukan order by employee ID. Nah, kemudian berikutnya kita buat atribut atau apa istilahnya itu variabel recordnya ya, record tipe datanya ya kita buat sesuai dengan kursor yang dihasilkan tadi ya. Jadi persen row type. Oke, cukup. Kemudian kita masuk ke bagian execute-nya. Nah, selanjutnya seperti biasa. Nah, yang pertama misalnya nih kita ingin mengecek ya, mengecek apakah kursor saat ini keadaannya itu open atau close. Berarti kita bisa menuliskannya seperti tadi, if kursor yang emp tadi itu persen type atau boleh persen type-nya is open ya, if is open, then bolehlah kita buat untuk ngecek dulu ya dbms output dot put line, kita buat kursor dalam keadaan open, misalnya dalam keadaan open
Nah, misalnya seperti itu, else uh, else saya copy aja bagian di atas, dalam keadaan close. Kita untuk membuktikan dulu kondisi saat ini itu kursornya itu dalam keadaan apa. And if. Coba kita jalankan, kita save dulu ya. Kita save namanya contoh kursor 2. Oke, seperti biasa kita lakukan proses eksekusinya. Contoh kursor 2.sql. Nah, sekarang kondisinya itu kursor dalam keadaan close. Coba kita tambahkan di atasnya open kursor IMP. Nah, itu ya. Apakah yang dituliskan di sini itu kursor dalam keadaan open atau close? Ya, ini kita save juga, save. Oke, selanjutnya kita eksekusi lagi. Oke, sekarang kondisinya kursor dalam keadaan open. Berarti atribut is open ini bisa digunakan untuk proses pengecekan yang seperti ini ya. Nah, oke. Kita boleh tuliskan seperti ini ya, nggak ada masalah kalau memang mau dituliskan. Nah, kemudian setelah itu baru kita lakukan proses sudah open, berarti kan proses fetching ya, fetching di dalam loop ya, loop. Nah, atau tadi kan sudah menggunakan basic loop. Oke, kita gunakan while ya, boleh ya, biar ada beberapa contoh penggunaan loopingnya. While misalnya berapa data gitu ya yang mau kita proses. Kalau ini kan banyak ya, misalnya kita buat 5 aja lah. Berarti where kursor, atau sebelum itu kita cek dulu sih dbms output put line, kita cek berapa sih row count-nya gitu ya. Ini saya hapus jumlah data. Berarti kita panggil tadi nama kursornya adalah kursor IMP persen row count ya, row count. Oke, kita lihat hasilnya berapa sih yang dihasilkan. Oke, jumlah datanya 0 ya, karena kita belum masuk ke proses loopingnya. Coba kita masuk ke loopingnya. Berarti kita buat seperti ini aja dulu ya. Kita pakai basic loop dulu. Basic loop. Oke. Nah, kemudian exit when oke. Kita masih menuliskan yang sama seperti tadi dulu ya. IMP kemudian apa satu lagi tadi, yang pertama not found ya, not found. Dia akan keluar kalau sudah not found. Oke, kemudian and loop. Oke, kemudian kita tutup dulu ya, close kursornya. Nah, kalau seperti ini beda-beda nggak dia di setiap loopnya untuk row count. Jadi kita bisa analisis nih. Oke, ada 18 jumlah datanya, ada 18. Kenapa? Oh ya, karena kita di sini belum melakukan proses fetch ya. Kita lakukan fetch dulu. Fetch
fetch kursornya. Nah, kemudian into. Tadi kan kita di atas sudah buat ini ya, vemp record. vemp record. Coba kita lihat dulu. Oh, sorry. Berarti yang tadi ini prosesnya karena tidak ada proses fetching ya seperti ini ya. Ngehang. Oke, kita close atau keluar dari konsol dulu atau terminalnya. Bisa tidak ya? Oke, sudah keluar. Saya ulang login lagi ya. Jadi harus hati-hati juga karena kalau tidak nanti ya prosesnya nggak selesai-selesai karena dia nggak tahu nih mau ngecek apa. Ketika cek nggak ada not found ya. Ya, berarti masih terbuka masih ada ketemu data terus gitu ya. Kalau dia di fetch dulu kan kalau udah nggak ketemu data berarti dia akan ke sini. Oke, HR seperti biasa. Oke. Berikutnya, nah di sini bisa kita lihat jumlah datanya itu beda-beda. Nah, padahal dia row count ya. Jadi row count itu menghitung di setiap looping. Jadi looping pertama row count-nya jumlah data yang pertama. Berarti istilahnya ini seperti baris data keberapa ya. Jadi bukan jumlah data. Maksud jumlah data di sini maksudnya kursor pertama dihitung berapa jumlah, nanti proses kedua totalnya berapa, proses ketiga totalnya berapa gitu. Jadi bukan total keseluruhan ya. Nah, ini mungkin yang perlu diperhatikan di sini. Jadi row count ini bukan keseluruhan hasil dari jumlah data yang dihasilkan dari ini, tapi di setiap prosesnya itu akan dilakukan proses row count. Proses pertama berarti baru data pertama nih dihitung jumlah datanya berapa. Oke, karena kondisinya masih akan mengulang lagi, fetch lagi, maka dihitung di keadaan kursor saat ini gitu ya. Jadi proses kedua berarti dari pertama dan kedua dihitungnya seperti itu. Nah, ini mungkin yang perlu dipahami ya. Jadi bukan kalau dia row count kan, kalau menurut pandangan kita harusnya ini kan sama semua. Kalau total datanya ada 107, berarti di sini 107, 107, 107 semuanya. Tapi kan di sini tidak. Berarti maksud dari row count itu di setiap proses loop atau di setiap proses fetching itu akan dihitung ulang gitu ya. Posisi saat ini itu seperti apa sih kursornya di row keberapa? Nah gitu ya. Bisa jadi seperti itulah kira-kira gambarannya di row keberapa. Nah, itu yang perlu kita pahami. Kita kalau sudah seperti ini kan jadi tahu nih, row count itu bukan bukan total data yang dihasilkan dari sini. Kalau mau melihat total data yang dihasilkan, cari aja atau lihat aja yang paling terakhir. Berarti total data ada 107 data. Tapi kalau di proses setiap menggunakan perulangan, maka yang tadi ya, jadi setiap proses fetch akan dihitung ulang, berarti kondisi terakhir dari kursornya itu di mana. Ya, misalnya data ke 99, oke. Berarti saat ini datanya itu ada 99 data. Kalau masih ngulang berarti dia akan berubah lagi ke data ke 100 dan seterusnya. Nah, seperti ini kita bisa lihat nih ya. Nah, kalau seperti ini bisa nih kita kita modifikasi ya proses loopingnya menggunakan while. Ya, berarti di sini saya gunakan ini aja ya. Nah, biar sama-sama latihan ininya. Mungkin close antara ini aja ya. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan while.
while. Nah, karena sekarang itu kita sudah tahu output dari row count itu apa, kita bisa seperti ini. Misalnya yang mau kita olah itu hanya 10 data pertama, ya udah. Ketika row count-nya itu masih dalam keadaan true berarti ya, kecil sama dengan 10, lakukan proses perulangan. Kira-kira seperti itu. And loop. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita ya kurang lebih sama prosesnya ya. Misalnya lakukan proses fetch. Saya copy aja yang bagian ini. Betul nggak dia data keberapa ya? Oke, kita lihat dulu seperti ini ya, sama. Kondisi saat ini kalau kita tuliskan perintahnya seperti ini, hasilnya apa? Kita save. Oke. Bentar. Oke, hasilnya sampai 11 ya. Karena di sini mulai dari 0 ya. Jadi kursor pertama row count-nya kan 0 ya. Apakah 0 kecil dari, maka 10-nya masuk, jadinya datanya 11. Oke, berarti kalau kita ingin menggunakan atribut dari explicit cursor untuk row count, bisa salah satunya contohnya seperti ini ya. Kalaupun kita tidak mau menggunakan ini, kita bisa menggunakan yang tadi ya, misalnya apa tadi, not found atau found ya, selama dia masih ditemukan. Oke, kan boleh kan tadi, kalau tadi not found. Nah, kalau yang ini selama dia masih ditemukan, langsung lakukan proses perulangan ini. Bagaimana hasilnya? Nah, seperti ini yang harusnya kita lakukan eksplorasi. Nah, oke. Jumlah data, kursor dalam keadaan open. Selama kursor masih ditemukan ya, lakukan proses fetching ya. Kenapa tidak muncul? Oke, sebentar. Oke, sepertinya harusnya ini bernilai true, atau coba kita buat, harusnya sih nggak ada masalah ya, true. Oke, kita lihat dulu kalau seperti itu. Yang tadi ya, kita undo. Kondisi saat ini kalau found itu apa sih hasilnya, nah, gitu ya, untuk memastikan apa nilai dari found itu. Oke, bentar. Outline jumlah data. Nah, coba kita lihat kalau yang kita tuliskan not found, apakah error juga. Oke, kita tuliskan untuk segala macam keadaan. Nah, sama ya. Berarti untuk yang not found dan found ini tidak bisa langsung ditampilkan seperti ini. Oke, mungkin berarti kita harus tahu dulu nih keadaan kursor dari employee itu dalam keadaan apa ya. Misalnya nih, ini saya buat not found. Not found, apa hasilnya? Selama dia not found, dia akan berulang terus. Jadinya seperti itu ya, bernilai true. Oke, nah ini saya kembalikan lagi row count. Ini coba saya buat not. Apakah akan menghasilkan data atau tidak? Tidak ya. Berarti kalau ada, oke, jadi segala kemungkinan kita coba.
Nah, sama, nggak ada juga. Berarti untuk while ini sepertinya agak kurang cocok menggunakan yang ini ya. Outputnya nggak keluar. Ya, ini bisa kita gunakan untuk while yang di dalamnya apa namanya? Exit atau if not found baru seperti itu ya. Jadi bisa kita buat, kita gunakan tambahan. Oke, misalnya nih kita buat variabel tambahan, variabel check misalnya ya, boolean. Isinya kita buat pertama true boleh, true atau false lah dulu ya, biar inisialisasi kan biasanya kan false dulu. Nah, di sini baru kita buat if apa tadi, v check itu sama dengan apa tadi, sama dengan true, apa yang dilakukan? Kalau dia sama dengan true, maka dilakukan proses keluar dari loop. Nah, untuk keluar dari loop berarti biasanya kan kita bisa seperti ini ya, exit ya. Dan exit. Oke. And if. Sebenarnya kan ini oke. And if. Oke. While we check ya. Sorry. Nggak bisa seperti ini ya. Maaf. Jadi while kondisi dari v check-nya true, apa yang dilakukan? Berarti bukan ini. Sorry. Pertama ngecek dia akan bernilai true, dia akan mengulang. Ya, kalau sudah false maka dia exit gitu ya. Boleh if row count, ini saya buat if row count sama dengan berapa ya, kita buat misalnya 10, then v check, logikanya seperti ini tadi, salah logikanya sama dengan kita buat false atau kita buat ya false ya. Berarti yang tadi mohon maaf kita buat true aja. Selama dia true dia akan mengulang ini. Ini saya buat true aja. Apa yang dihasilkan dari proses ini? Ya, while true maka akan diproses. Kalau dia salah udah 10 maka keluar. Oke, ya sudah 10 maka keluar gitu. Nah, banyak sebetulnya yang bisa kita lakukan dari atribut kursor yang didapatkan ya, atau atribut eksplisit kursor tadi. Ya, row count, kemudian tadi yang not found ya. Kemudian apalagi tadi ada is open. Intinya sesuaikan dengan kebutuhan untuk penggunaannya. Jadi untuk yang lain juga kita bisa modifikasi nih ya. Modifikasi untuk proses perulangannya. Misalnya pakai for. Bagaimana? Ya, macam-macam bisa. Ya, kita bisa memanfaatkan row count juga untuk proses perulangannya nantinya. Nah, mungkin untuk pembahasan mengenai mengenai eksplisit kursor, khususnya untuk atribut eksplisit kursor, cukup sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.